Abang, dari skala 10 sampai 100 menurut Abang udah rukun nggak antara agama di Indonesia dan udah tercapai dengan baik nggak? Kalau menurut aku ya Bang, kalau menurut aku pribadi, kerukunan di negara ini menurut aku itu 60% Bang. Kenapa itu Bang? Karena kan kita ketahui itu kan Bang, banyak di negara kita ini lah. Contohnya dalam membangun tempat ibadah, masih banyak tempat ibadah yang sulit untuk dibangun Bang. Contohnya yang kita ketahui dari salah satu wilayah, ada orang yang ingin membangun suatu tempat ibadah, tapi itu ada sesuatu yang sulit atau dilarang gitu Bang. Tidak di Abang 40% Bang. Iya, 60. Jadi Bang, dalam ajaran agama Abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan Bang? Nah, dalam ajaran agama saya Bang, apalagi saya agama Kristen Protestan, diajarkan itu untuk menjadi suatu kerukunan, diajarkan saling mengasihi dan saling tidak mudah terprovokasi Bang, atau tidak mudah diasing. Karena di dalam ajaran agama kami, di dalam kitab kami yaitu Alkitab, di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8, yang isinya barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di dalam agama kami itu kan Bang, kami itu menganggap Allah itu adalah Bapa kami dan kami itu adalah anak-anak Bapa. Jadi kami itu harus saling mengasihi sesama manusia Bang. Jika kami sudah mengasihi sesama manusia, pasti itu akan tercipta kerukunan gitu Bang. Berarti dari Abang itu Bang. Yang ketiga Bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menciptakan suasana harmonis yang di masyarakat heterogen atau yang saling berbeda lah kelompoknya ya kan Bang. Itu bisa saja untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis bisa jadi dengan saling membantu Bang. Contohnya ketika ada bencana alam atau suatu kegiatan, meskipun kita berbeda agama, contohnya Bang, Abang lagi kemalangan contoh itu, saya tetap membantu Abang tanpa memandang agama Abang gitu. Itu akan menciptakan suatu suasana yang harmonisasi gitu Bang. Bang, ini menurut pendapat Abang bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini Bang? Kalau menjaga kerukunan di antar negara ini ya Bang, kita itu memang harus pastinya kita untuk saling toleransi gitu Bang. Jika toleransi kita itu pasti akan menciptakan suatu kerukunan. Jangan kita terpancing emosi atau emosi jika ada terdapat perbedaan di antara agama kita, dan jangan menganggap agama kita itu paling benar gitu Bang. Selanjutnya Bang, menurut pendapat Abang bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama di seluruh warga negara? Kalau menurut saya Bang, peran pemerintah itu memang sangat penting untuk menciptakan kerukunan dengan cara dia ketika menjadi pemerintah, dia itu harus bersifat netral kepada semua pemeluk agama di negara tersebut gitu Bang. Jangan dia misalnya agama dia A, dia itu lebih pro ke agama A. Jadi jika ada masalah di agama B, dia itu tidak pro. Itu jangan Bang, itu tidak akan menciptakan kerukunan. Berarti peran yang penting tapi harus netral Bang ya? Iya Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bang, menurut Abang bagaimana seharusnya sikap umat dalam menjaga kerukunan antar agama di dunia ini Bang? Intinya kita hidup beragama itu saling menghargai, saling toleransi lah tanpa ada perbedaan. Contohnya seperti agama kami, umat Muslim di India itu sangat dibenci oleh umat-umat Hindu. Itu tidak baik ya. Pada dasarnya dalam agama Islam kita diajarkan dan tertulis di Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 90, hiduplah berdampingan dan berbuat kebaikan. Seperti itu. Oke Bang, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama? Peran pemerintah dalam kerukunan keagamaan, pemerintah
pemerintah seperti sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang kita terapkan. Jadi pemerintah itu tidak ada berpihak ke kubu ini, tidak ada. Siapapun yang mengintimidasi agama lain, nah itu wajib dikenakan hukum. Karena kita dalam Pancasila pun kita hidup sosial. Nah, jadi nggak bisa kita kayak pemerintahan tuh isi A, isi B, ini agama ini nggak boleh. Jadi untuk saat ini sih untuk pemerintahan udah cukup baik. Oke bang, kalau gitu terima kasih bang atas waktunya bang. Sama. Bang, menurut abang, pendapat abang dari skala 10 sampai 100 udah rukun nggak agama di Indonesia? Udah baik atau belum bang? Ya, kalau bisa pribadi udah bagus sih, karena kan paling sih kan harga sama suku, perbedaan agama, atau sudah tinggi lah. Kalau ditanya berapa skalanya, adalah 80% lah. Di Indonesia ini udah menghargai lah sama agama juga. Kalau dalam ajaran agama abang, bagaimana bang kerukunan antar umat beragama diajarkan itu? Nah kan dulu ini kan Katolik juga kan, Katolik kan juga diajarkan saling ngasih ya biar ras sama agama lain lah, saling menghargai lah. Karena kan kita tertulis juga orang tua yang bilang ya kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ya kita ngasih umat beragama lain ya seperti kita ngasih dirinya sendiri, dan membedakan, tapi toleransi lah. Bagaimana bang cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Heterogen kita sama kita lagi dari orang lain itu orang yang rumah kita, dan misalnya ada orang yang besar gitu kan, dan orang itu lagi ada lebaran berjaya Menurut pendapat abang bang, bagaimana seharusnya umat menjaga kerukunan antar agama di dunia bang? nggak mesti seperti lain sih, sama lain ya, jangan percaya dan belah kayak ada yang provokasi gitulah. Kan sekarang banyak lagi itu provokasi ya, coba lagi agama banyak lah sekarang. Oke bang, yang terakhir bang, menurut pendapat abang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah juga harus itu sih, fair, ibaratnya jangan terlalu sama agama ini, biar tidak ada kecemburuan sosial lah antar hubungan agama. Karena kan agama ini kan bisa dibilang itu agak sensitif lah kalau itu agama ini. Jadi kok bisa ya, pemerintah juga harus fair lah, jangan kayak warganya mandangnya sebelah mata, kalau nggak agama ini gitu lah. Berarti segitu aja bang dari abang. Oke lah bang, makasih bang atas waktunya bang. Ya. Menurut Amang dari skala 10 sampai 100, agama di Indonesia sudah tercapai dengan baik nggak kerukunannya Amang? Bagaimana pandangan saya mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia? Ya kita tahu sendiri kan, umat beragama di Indonesia itu banyak. Jadi untuk mendapatkan yang namanya kerukunan, yang pertama harus adanya toleransi. Begitulah kerukunan umat beragama di Indonesia memerlukan yang namanya toleransi. Jika tadi skalanya 10 sampai 100, menurut saya pribadi itu mungkin di tahap angka 80 lah, karena sering kita lihat sendiri kan masih belum mencapai 100% kerukunan itu, karena sering kita lihat di media massa, televisi, koran ya sering terjadi percecokan atau kurang rukun lah antar umat agama. Dalam ajaran agama Amang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana ajaran di agama kita? Mungkin kita juga sama-sama tahu bagaimana agama kita mencapai kerukunan. Udah jelas dituliskan di situ. Nah, kasihlah sesamamu manusia. Itu di Alkitab kita ditulis. Yaitu kasihlah sesamamu manusia, bukan sesama agamamu ataupun sesama kepercayaan, tapi sesamamu manusia. Jadi untuk mencapai kerukunan di agama kita diajarkan kita harus mengasihi sesama kita, baik dari agama manapun, baik dari etnis manapun, ataupun dari kepercayaan manapun. Begitu menurut saya ya.
Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, Amang? Untuk yang ketiga, bagaimana cara menciptakan kerukunan antara umat yang beragama? Indonesia sendiri kan bang negara yang beragama, kita sudah tahu lah itu. Dan untuk mencapai kerukunan beragama, menurut saya pribadi, dalam dialog antar agama yang tidak mungkin terhindarkan, pasti terjadi, maka dalam pendekatan dialog tersebut mungkin jangan lewat pendekatan ajaran ataupun doktrin masing-masing, karena sudah pasti berbeda antara umat beragama. Jadi menurut saya bagaimana dapat terjadi kerukunan antara umat beragama, lakukanlah pendekatan kekeluargaan. Menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, Amang? Oke, bagaimana setiap umat beragama untuk menjaga kerukunan? Ya, seperti debat sebelumnya, Bang. Lakukanlah pendekatan kekeluargaan. Jangan memaksakan ajaran kita yang paling benar, jangan menegaskan atau mengharuskan ini ajaran kami yang benar. Karena kalau seperti itu, itulah yang menjadi pemicu tidak terjadinya kerukunan. Tapi jika kita saling menghargai, saling mendekati dengan pendekatan kekeluargaan, maka kerukunan antara umat beragama itu terjadi. Menurut pendapat Amang, bagaimana seharusnya peran pemerintah menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara, Amang? Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran pemerintah? Ya mungkin ini kalau menurut saya bagaimana peran pemerintah, yang mungkin yang pertama pastinya dialog antar agama itu bisa sering dilakukan. Tapi dengan catatan seperti yang saya bilang, pendekatannya pendekatan kekeluargaan, bukan pendekatan mengharuskan ajaran satu ini yang benar. Itu mungkin menurut saya bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan untuk menerapkan kerukunan beragama. Kemudian dibuatlah kebebasan setiap umat beragama. Jangan jika terjadi suatu permasalahan atau kericuan antar umat beragama, cepat-cepatlah diselesaikan dengan cara mungkin bisa dibawa tokoh dari agama yang satu, tokoh dari agama yang lain, jadi berbicara untuk menyelesaikan kerukunan tersebut. Terima kasih, Amang. Bang, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia ini? Kalau nilainya dari 10 sampai 100, berapa nilainya? Terus alasannya kenapa? Kalau dari saya, nilai kerukunan umat beragama di Indonesia nih 50, Bang. Karena masih adanya perselisihan dan pertikaian antar umat beragama dan saling larang-melarang antar satu agama dengan agama lainnya untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Oke, terus yang kedua, dalam ajaran agama Islam, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam Islam tuh kita diajarkan, Bang, sama seperti agama lainnya, semuanya sama, saling mengasihi, saling respect kepada agama yang lainnya, tidak mengganggu mereka, mengusik mereka, saling menghargai, dan juga tidak menyalahkan apa yang di agama mereka dirasa benar. Kita tidak boleh juga membenarkan apa yang dirasa kita salah. Jadi saling respect lah, Bang. Oke, terus bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Itu ada banyak cara, Bang. Bisa juga dengan kita gotong royong membersihkan lingkungan. Terus misal mereka ada acara adat atau acara agama, kita ikut membantu atau ikut menyediakan tempat bila kita punya tempat yang cukup lebih luas dan lebih baik. Saling bantu lah, Bang, saling respect. Intinya respect itu, Bang.